Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di bulan yang amat mulia ini, setelah kita mendirikan ibadah juga yang teramat mulia dalam majelis yang mulia, semoga semua kemuliaan kita menjadikan kita mulia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan pagi hari ini, seperti rutin yang kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, di pekan pertama, yaitu kita membahas tentang Aqidatul Awam, yang alhamdulillah pembahasan kita pada pagi hari ini masuk ke dalam bab tentang Rasulullah SAW dan keluarga Rasul SAW. Seperti yang disebutkan tadi di halaman ke-12, yaitu kalimat Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Ini mulai kita pembahasan bulan yang lalu terakhir kita berbicara tentang malaikat sudah selesai, maka masuklah pada kesempatan kali ini tentang Rasulullah SAW. Tentunya berbicara tentang Rasul ini sangat luar biasa, yang juga menjadi dasar keimanan bagi orang Islam, wabil khusus ahli sunnah wal jamaah. Karena setelah ini nanti kita akan bicara tentang ayah dan ibunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab selanjutnya, insyaallah kita akan bicara tentang ayah dan ibunda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berbicara tentang anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kewajiban kita terhadap Rasulullah dan juga keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dengan kalimat Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ursila, telah diutus, lil alamin, sebagai untuk rahmat, untuk lil alamin, untuk seluruh alam, rahmatan, sebagai bentuk rahmat dari Allah, wa fuddila, dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi nabi kita diutus oleh Allah untuk rahmat, tidak seperti lil alamin, bukan seperti para nabi-nabi yang lain. Banyak para nabi yang diutus hanya untuk kaum, untuk suku tertentu, untuk Bani Israel, untuk bani-bani tertentu. Sementara Nabi Muhammad SAW lil alamin. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk alam. Bahkan kita lihat nanti bukan hanya terbatas pada suku, tapi untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Bahkan nanti kita ketahui lil alam masuk juga, yaitu alam-alam jin. Bahkan nanti juga rahmatan, diutusnya Nabi Muhammad untuk makhluk hewan, itu mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan pepohonan pun dapat imbas kebaikan dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul diutusnya Nabi Muhammad bukan hanya sekedar satu suku, tapi untuk seluruh manusia. Bahkan untuk bangsa jin masuk ke dalamnya. Bahkan kena juga dapat imbasnya, yaitu makhluk yang namanya hewan dan tumbuhan. Inilah Nabi Muhammad, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Kita lihat penjelasan para ulama berkaitan, terutama Syekh Muhammad bin Ali Maliki, kita ringkas dan kita tambah dari penjelasan para ulama. Kata-kata Nabi Muhammad atau Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali. Kata-kata Nabi Muhammad. Mungkin ada nabi-nabi yang banyak disebutkan namanya lebih dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, nama kata-kata Muhammad itu disebutkan 4 kali. Rasulullah dipanggil tentunya sering, tetapi kalimat Muhammad hanya 4 kali. Kalau kita kumpulkan semua panggilan Allah untuk Nabi Muhammad, hampir 60 kata para mufassirin, 40. Seperti Ar-Rasul, ya ayyuhar Rasul, itu sebenarnya untuk Nabi, tapi tidak mengucapkan kalimat Muhammad. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik,
Itu kalimat untuk Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat panggilan untuk Nabi sampai 60. Tetapi nama Muhammad sendiri, karena kita membahas kalimat Nabi Yuna Muhammadun, kata-kata Muhammad disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Fatah di ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah, ada kalimat Muhammad. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dan seterusnya. Surat Al-Fatah di ayat yang terakhir yaitu 29. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jadi disebut kata-kata Muhammad. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a sampai akhir ayat. Ada kata-kata wa ma Muhammadun. Ini kalimat Muhammad. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada kalimat Muhammad. Dan yang terakhir, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ada kalimat Muhammad. Ini saja, tidak lebih. Selebihnya panggilan-panggilan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, surat Tahrim. Kalimat ya ayyuhan nabi maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga berbentuk dhamir, abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Dhamirhu itu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat banyak sebenarnya, tapi hanya ucapan Muhammad itu hanya 4. Kata para ulama ketika menjelaskan ayat-ayat ini menunjukkan begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul. Sampai-sampai Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad. Allah kalau memanggil Rasul dengan mengatakan ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Ini menunjukkan bagaimana Allah begitu memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran sudah dikatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Itu tidak boleh kita memanggil nama Nabi Muhammad seperti kita memanggil satu dengan lainnya. Wahai fulan, untuk Nabi Muhammad tidak boleh wahai fulan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini adab. Ini merupakan apa? Satu bukti begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika disebut dengan kata-kata Muhammad mesti diiringi dengan Rasul. Muhammadun Rasulullah. Nah, ini tentunya sangat panjang pembahasan para ulama berkaitan dengan Rasulullah. Dengan menyebut namanya tidak boleh. Dan memang orang sekarang misalkan ada Pak Lurah, nama lurah kita misalkan Ahmad. Orang itu akan lebih mulia kalau dipanggil dengan jabatannya. Rasul itu jabatannya, Nabi itu jabatannya, Muhammad itu namanya. Daripada dipanggil namanya. Ada orang lurah kita panggil Pak Lurah, dia senang. Daripada dipanggil apa? Pak Ahmad. Padahal dia lurah. Lebih suka dipanggil Pak Lurah daripada Ahmad karena pemuliaan. Ustaz, ada namanya Ustaz Ahmad. Dia lebih suka dan lebih terhormat kalau dipanggil Ustaz, saya ingin bertanya. Itu lebih apa? Daripada Ahmad, saya ingin bertanya. Wah, itu kalimat apa? Tidak nyaman didengarkan. Itu karena kurang adab dipanggil nama. Begitu juga bapak ibu kita. Kita gak sebut nama, cukup bapak, ibu, sudah sebuah kemuliaan. Begitulah Allah SWT memanggil Rasul ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Tidak pernah panggil ya Muhammad. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak ada ya Muhammad. Ini luar biasa menunjukkan bagaimana kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk berbicara dengan Rasul pun tidak boleh lebih daripada suara Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Kalau kita Rasul bicara A, kita ya lebih kencang suaranya daripada Rasul, gugur amal-amal kita. Ini luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dan menyebut nama Nabi Muhammad mendapatkan 10 rahmat. 10 rahmat, man shalla alaihi wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Ini menunjukkan luar biasa Nabi Muhammad. Kalau kita sebut nabi-nabi yang lain tidak, tapi untuk menyebut nama Rasul. Mungkin sering kita dengar cerita tentang Ramadan, hadis Ka'ab bin Ujrah, dan juga diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dan juga Abu Hurairah. Tapi riwayat Imam Hakim dan kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain dari Ka'ab bin Ujrah. Sa'idan Nabiyyu al-mimbar, faqala amin amin amin. Amin yang pertama Rasulullah waktu naik ke mimbarnya, dia bilang ba'da man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang bila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Menyebut nama Nabi, dengar nama Nabi tidak bersolawat, celaka. Subhanallah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga di tangga kedua, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia belum juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bulan yang insyaallah menjadi penggugur dosa-dosa kita semua. InsyaAllah Ramadan ini betul-betul menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita tidak dibiarkan meninggalkan Ramadan ini kecuali semua dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah. Amin. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Dan juga Ramadan ini semoga bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya, tapi Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan tangga yang ketiga Rasul mengaminkan ba'da man adraka walidah al-kibar au adahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya padahal mereka sudah berusia lanjut tapi mereka tidak bisa membawa anak orang itu atau orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan paling cepat memasukkan kita ke dalam surga lewat kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, inilah kata-kata Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali. Kemudian nama Ahmad sendiri disebutkan sekali. Makanya kenapa al-muallif menggunakan kata-kata Ahmad? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Kenapa kan Nabiyuna Muhammad? Kenapa gak Nabiyuna Ahmad? Karena yang terbanyak di dalam Al-Quran nama Muhammad dibanding Ahmad. Bisa aja Nabiyuna Ahmad qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila, tapi gunakan Muhammad. Jadi pengarang kitab Aqidatul Awam ini kalimat per kalimat itu tidak asal, tidak seenak beliau, tapi dia tulis sesuai dengan apa yang terbanyak. Inilah padahal Nabi Muhammad juga namanya Ahmad, sebagaimana dikatakan dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mu'minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kalimat Ahmad disebutkan, tapi hanya sekali di dalam Al-Quran. Itu pun cerita tentang orang terdahulu, yaitu siapa? Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa. Makanya di sini Nabiyuna Muhammadun, bukan Nabiyuna Ahmad. Kenapa? Karena memang inilah nama yang terkenal di dalam Al-Quran. Kok bisa nama Ahmad dengan Muhammad artinya sama? Orang yang selalu perbuatannya dapat pujian atau terpuji. Kok bisa? Waktu itu orang tuanya atau kakeknya Rasul memberikan nama Muhammad sama dengan Ahmad. Iya, tentunya diberikan ilham, bukan wahyu, tapi diberikan ilham. Itu adalah nama yang sudah dipilih oleh Allah, lalu diberikan ilham kepada kedua orang tuanya. Tentunya Abdullah sudah meninggal, Aminah, Sayyidah Aminah atau kakeknya Abdul Muttalib dikasih. Kalau Sayyid Malik menyebutkan Allah memberikan ilham kepada Abdul Muttalib lalu memberikan nama Muhammad. Ini adalah kata-kata Muhammad. Jadi kita menyebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nabiyuna Muhammad. Kenapa tidak Ahmad? Karena Ahmad nama Rasul, tapi hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu Nabi Muhammad juga punya nama yang lain di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan yang lainnya.
Di antaranya Rasulullah mengenalkan diri dengan mengatakan ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffa wal Hashim. Nah, ini tentunya nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Rasul yang lain. Begitu juga dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu berkata, innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashim wa ana al-Aqib. Dikatakan di situ, aku adalah namaku, aku mempunyai beberapa nama. Ana Muhammad, saya Nabi Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga namanya Ahmad. Selalu dikedepankan Muhammad. Oleh karena itu, mu'allif yaitu pengarang kitab Aqidatul Awam menyebutkan Muhammad karena nama yang dikenalkan oleh Rasul yang pertama adalah Muhammad. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Mahi ini adalah alladzi yamhullahu bil kufur, yaitu menghilangkan kekafiran. Berkat Nabi Muhammad, kekafiran habis di atas muka bumi. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad dihabiskan kekafiran. Wa anal Hashir alladzi yusyarun nas tahta ghadabi yaumil qiyamah, dan juga aku Hashir. Hashir ini kata para ulama nanti di yaumil qiyamah orang-orang semua berada di bawah kaki Nabi Muhammad. Artinya semua orang akan mendatangi Rasulullah. Karena memang yang bisa memberikan syafaat nanti di padang mahsyar hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib ay alladzi la nabiyya ba'da, yaitu saya juga penutup. Tidak ada nabi setelah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nah, inilah nama-nama nabi. Ada lagi nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama sangat banyak sekali, dan itu tidak teks langsung dari nabi tapi hasil penafsiran. Hasil penafsiran nanti akan terjadi perbedaan. Seperti Yasin, ada yang mengatakan Yasin itu nama Rasulullah, tapi ada yang mengatakan Yasin nama Allah. Makanya kita suka bersolawat ala Yasin Habibillah. Itu ada kalimat Yasin, ada Mustafa dan seterusnya, nama-nama yang Al-Mukhtar dan yang lain. Tapi secara tekstual ini yang disebutkan oleh para ulama, dan ini tentunya sepakat nama-nama ini merupakan nama Rasul dari hadis, maka tidak perlu kita berbeda pendapat. Tapi kalau yang lain tadi itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan sekali lagi berbeda antara teks dengan penafsiran. Kalau penafsiran itu bisa berbeda, penafsiran itu relatif, saat ini bisa benar, besok bisa berubah lagi, itu penafsiran. Tapi kalau tekstual sudah baku, sudah kita harus yakini. Pengarang kitab Aqidatul Awam mengambil yang sudah baku, teks langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Rasulullah SAW sebagai rahmat. Nah, ini tentunya tadi disebutkan Nabiyuna Muhammadun ursila lil alamin rahmatan. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmat, kecuali sebagai rahmat. Lalu kadang-kadang banyak orang yang selalu rahmat ini menjadi patokan. Mau berbicara hak kita rahmat. Ketika kita disakiti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus rahmat terus. Kita diinjak rahmat. Kita semua nabi kita dihina, enggak boleh marah, rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi rahmat terus. Nah, ini bagaimana sih rahmat ini sebenarnya? Ini tentunya saya nukil dari penjelasan para ulama tafsir, tapi tidak detail ya, ini hanya poin-poin saja. Seperti ini kalimat rahmatan lil alamin, kalau kita lihat dalam tafsir Farul Razi itu disebutkan sesungguhnya Rasulullah adalah rahmat lil alamin. Maksudnya apa? Rahmat di dalam agama, rahmat di dalam urusan dunia. Kalau di dalam urusan agama, Rasulullah diutus saat manusia dalam keadaan jahiliyah. Waktu itu orang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Jahiliyah, musyrikin. Ahlul kitab juga tidak tahu. Ahlul kitab ada sebelum Nabi, mereka dapat Taurat, dapat Injil, tapi mereka bingung, mereka tidak tahu ini yang mana maksud kalimat apa yang ada di kitab Taurat dan Injil. Mereka berantakan, mereka berselisih. Akhirnya turun Rasulullah SAW diutus. Akhirnya clearlah dengan adanya Nabi Muhammad, musyrikin tahu dari alam kegelapan jahiliyah menjadi tauhid. Ahlul kitab jadi tahu maksud kitab ini begini loh, dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi ini adalah rahmat. Di dalam agama Rasulullah sebagai rahmat, di dalam kegelapan keilmuan dengan adanya Rasul akan
menjadi terang benderang. Jadi akhirnya ahlul kitab tahu, Nasrani, Yahudi tahu yang benar itu begini, bukan seperti yang mereka lakukan. Ini ahlul kitab. Jadi menurut Imam Fakhr Razi rahmatan lil alamin, dunia dan akhirat. Dunianya apa itu? Disebutkan dibersihkan dari kehinaan, kezaliman, pembunuhan, peperangan dan seterusnya dengan adanya Rasulullah SAW. Dilarang melakukan kezaliman, dilarang melakukan pembunuhan tanpa hak, dilarang berperang, semua ini merupakan rahmah. Jadi Nabi datang, kata Imam Fakhr Razi, sebagai rahmatan lil alamin dalam agama dan dalam urusan dunia. Dalam agama jadi terang benderang mana yang benar, mana yang salah. Dalam urusan agama dan dunia, dengan adanya Nabi Muhammad hilanglah kezaliman, hilanglah kehinaan, hilanglah peperangan. Bahkan nanti di dalam urusan dunia berkaitan dengan hewan, hilang dengan Rasulullah SAW. Yang dulunya waktu mereka menyembelih hewan ditusuk, dipukul, dengan adanya Nabi Muhammad disuruh disembelih. Bahkan waliyuhidda ahadukum syafratah, tajamkan pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu tidak sakit. Itu rahmat berkaitan dengan dunia.